Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Sebelumnya perkenalkan, kami mempunyai 8 orang anggota. Yang pertama adalah Bagas Pati Nugraha selaku ketua. Kemudian ada Khalidah Khaironisa, lalu ada Ajib Ardiansyah Budiman, kemudian Sulbara Salwa, kemudian Ridwan Ardi, kemudian Santi Yulianti, kemudian Dimas Paja, kemudian Rafaelia Salvandra. Nah, kami selaku kelompok 2 sini akan menjelaskan tentang dinamika perjuangan Muhammadiyah pada masa Orde Lama dan juga pada masa Orde Baru. Oke, selanjutnya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri sebagai Pati Nugraha, selaku ketua kelompok atau sekaligus mewakilkan kelompok untuk mempresentasikan hasil yang sudah kami amati atau hasil yang sudah kami telah, yaitu tentang dinamika perjuangan Muhammadiyah pada masa Orde Baru dan pada masa Orde Lama. Nah, lanjut ke berikutnya, Muhammadiyah masa Orde Lama. Nah, di sini kami mengambil 3 poin. Yang pertama, sistem politik di Indonesia waktu pada di Orde Lama itu berganti-ganti gitu, hingga akhirnya Presiden Soekarno digulingkan dari kekuasaannya. Nah, Presiden Soekarno digulingkan dari kekuasaannya ketika pada saat itu pemerintah menggunakan sistem ekonomi komando gitu. Jadi oleh sebab itulah Presiden Soekarno digulingkan dari kekuasaannya. Kemudian Muhammadiyah pada waktu itu ikut aktif dalam perjuangan ketika Indonesia masih berada di awal kemerdekaan. Salah satu tokoh yang aktif ketika pada masa itu ialah Jenderal Sudirman gitu. Bagaimana ketika itu ia merupakan kader Muhammadiyah, dia juga waktu itu dikenal dengan guru dan sekaligus kepala sekolah dan ketua Muhammadiyah di Cilacap gitu. Kemudian yang ketiga adalah pada masa itu juga Muhammadiyah berani menentang pemerintahan Dai Nippon, yaitu yang mewajibkan Saikerai. Apa itu Saikerai? Nah, Saikerai ini adalah merupakan suatu program dari pemerintah Dai Nippon yang artinya memuja Amaterasu, Omikami, dan Tenno Haika. Dalam hal ini, Jepang mundur dan Muhammadiyah berhasil untuk mengalahkan Jepang dalam hal pemerintahan tadi. Nah, untuk berikutnya adalah keberhasilan tokoh Muhammadiyah pada masa Orde Lama. Di sini yang menjabat pertama di Orde Lama yaitu Ki Bagus Hadikusumo. Bagaimana keberhasilan Ki Bagus Hadikusumo? Yang pertama ialah dilahirkannya Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Beliau berhasil melahirkan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah pada masa Orde Lama. Kemudian Muhammadiyah juga ikut mendirikan pasukan Hizbullah Sabilillah, Majelis Syura Muslimin Indonesia atau Masjumi, pengganti MIAI, dan juga mendirikan Askar Perang. Kenapa ini didirikan? Karena pemerintah dari pun mewajibkan Saikerai. Jadi oleh sebab itulah Ki Bagus Hadikusumo mendirikan pasukan-pasukan tersebut. Gitu. Kemudian berikutnya Ayat Sultan Mansur. Keberhasilan beliau adalah merumuskan Khitoh garis perjuangan Muhammadiyah. Itulah keberhasilan beliau pada masa periode Orde Lama. Nah, berikutnya Muhammad Yunus Anis. Nah, Muhammad Yunus Anis ini keberhasilannya adalah mengawali gagasan kepribadian Muhammadiyah. Nah, gagasan kepribadian Muhammadiyah itulah yang menjadi tolak ukur beliau untuk kesuksesan beliau pada masa Orde Lama itu, mengawali gagasan kepribadian Muhammadiyah. Berikutnya di sini ada Kiai Haji Ahmad Badawi. Keberhasilan beliau adalah mempertahankan Muhammadiyah agar tidak dibubarkan oleh pemerintah. Karena pada saat itu sedang memberontaknya PKI atau yang lebih kita kenal dengan Partai Komunis Indonesia, dan pada masa itu juga pemerintah sedang dipengaruhi oleh PKI. Maka Ahmad Badawi diuji dengan bagaimana ketika ia harus bisa mempertahankan Muhammadiyah hingga pada masa sampai saat ini. Nah, untuk selanjutnya ada Muhammadiyah di Orde Baru. Kami juga mengambil 3 poin. Yang pertama, Muhammadiyah tetap memposisikan diri sebagai organisasi sosial dan keagamaan. Tidak Muhammadiyah menjadi organisasi politik, tidak juga menjadi organisasi lainnya, tapi konsisten untuk menjadi organisasi sosial dan keagamaan. Kemudian Muhammadiyah juga sebagai gerakan Islam menempuh jalur akomodatif, yakni dengan mencantumkan kedua asas. Dan yang terakhir, Muhammadiyah juga sangat bersahabat dengan pemerintah, sangat dekat dengan pemerintah gitu. Nah, keberhasilan tokoh-tokoh Muhammadiyah pada masa Orde Baru. Nah, di sini ada Kiai Haji Paki Usman. Walaupun yang perlu kita ketahui bahwasanya Kiai Haji Paki Usman ini hanya menjabat selama 1 pekan karena dikarenakan ia wafat gitu, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia menjabat sebagai ketua umum Muhammadiyah. Dan oleh sebab itu, tapi
Walaupun dia hanya menjabat 1 pekan, dia berhasil merumuskan matan keyakinan dan cita hidup Muhammadiyah atau lebih kita kenal dengan MKCHM dan merumuskan Khitoh di Ponorogo. Nah, selanjutnya Kiai Haji Ayar Fahrudin menggantikan Kiai Haji Paki Usman. Nah, keberhasilan beliau adalah membuat pedoman untuk Muhammadiyah, ibadah dan tertuang dan berkeluarga yang tertuang dalam buku-bukunya gitu. Jadi membuat pedoman untuk warga Muhammadiyah gitu. Nah, yang kedua adalah Muhammadiyah berkembang pesat menjadi salah satu organisasi terbesar yang terkenal dengan pemikiran Islamnya. Jadi, pada masa pemimpinan Kiai Haji Ayar Fahrudin ini, Muhammadiyah berkembang pesat menjadi organisasi yang besar yang terkenal dengan pemikiran Islamnya di zaman Kiai Haji Ayar Fahrudin, yaitu di masa Orde Baru. Kemudian di sini ada Kiai Haji Ahmad Ajar Bashir. Yang ia lakukan adalah konsolidasi gerakan, pengkajian, pengembangan, dan kemasyarakatan. Nah, itulah yang ia lakukan selama menjabat sebagai Ketua Umum Muhammadiyah pada masa Orde Baru. Nah, kesimpulan dari yang tadi kita simak, berdasarkan PPT yang tadi telah saya sampaikan, inti atau kesimpulan yang dapat kita petik adalah bagaimana kita harus menghargai jasa-jasa pemimpin Muhammadiyah terdahulu untuk mempertahankan Muhammadiyah. Bagaimana ketika di zaman Kiai Ahmad Badawi yang sedang memberontak-berontaknya PKI, ia masih berhasil mempertahankan Muhammadiyah hingga Muhammadiyah hadir sampai saat ini gitu. Jadi intinya adalah perlu kita mengenang jasa-jasa para pemimpin Muhammadiyah terdahulu gitu. Perlu kita teladani tentang bagaimana perjuangannya agar Muhammadiyah sampai detik ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan selaku perwakilan dari kelompok 2. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil dan pelajaran yang bisa kita ambil dari dinamika perjuangan Muhammadiyah dari Orde Lama hingga Orde Baru. Mudah-mudahan teman-teman dapat mengambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Dan jangan lupa like and subscribe. Itu saja presented by kelompok 2. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 menit ya.